Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama kakak Nursyahida akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Kisah Nabi Saleh, Mukjizat Unta dari Dalam Batu. Sebelum itu, kita pemanasan atau ice breaking dulu ya. Apakah adik-adik bersedia? Ikuti instruksi dari kakak ya. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, digulung-gulung. Pegang telinga. Nih. Pegang kepala. Pegang hidung. Kita ulangi ya. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, digulung-gulung. Pegang hidung. Pegang telinga. Telinga. Pegang kepala. Nah, itulah tadi. Selanjutnya kakak akan menceritakan sebuah dongeng. Kisah Nabi Saleh, Mukjizat Unta dari Dalam Batu. Dikisahkan bahwa Nabi Saleh diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan ajaran agama Islam kepada kaum Samud yang berada di Al-Hijr. Kaum Samud hidup dalam kemegahan dan kemakmuran sehingga membuatnya menjadi sombong dan selalu merendahkan kaum yang lain serta gaya hidupnya yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Saleh untuk mengajak kembali kaum Samud kembali ke jalan yang benar. Nabi Saleh berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunannya. Kembalilah dan bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhan amat dekat dan rahmatnya lagi memperkenalkan doa hambanya." Mendengar seruan yang dikumandangkan oleh Nabi Saleh, kaum Samud malah marah dan menjawab, "Hai Saleh, sungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami dan yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Sesungguhnya kami ragu dan khawatir terhadap agama yang kamu serukan kepada kami." Dengan adanya penolakan dari kaum Samud, Nabi Saleh tidak lekas menyerah begitu saja. Nabi Saleh akhirnya memohon kepada Allah agar diberi mukjizat sehingga kaum Samud percaya dengan kebenaran ajaran agamanya. Allah pun mengabulkan permintaan Nabi Saleh dengan memerintahkannya untuk memukul permukaan batu yang ada di depannya. Tiba-tiba kaum Samud kaget karena melihat batu itu terbelah dan keluarlah unta. Ini adalah seekor unta betina pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembuktian atas kebenaranku. Jangan pernah ada yang mengganggunya dan biarkan unta tersebut mencari makanan di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, Allah akan menurunkan azabnya apabila kamu mengganggu binatang ini, kata Nabi Saleh. Para kaum Samud melihat peristiwa tersebut langsung kaget. Sebagian mereka mengakui akan kenabiannya, namun kebanyakan dari mereka masih menganggap apa yang dilakukan oleh Nabi Saleh adalah permainan sihir,
mengelabui mereka. Sebelum pergi, Nabi Saleh berpesan kepada kaumnya untuk tidak mengganggu unta, dan dia mengizinkan untuk bergantian memerah dan meminum susu unta ajaib tersebut. Nah, kakak ingin bertanya, hewan apa yang dikeluarkan dari batu oleh Nabi Saleh? Unta. Hewan apa? Unta. Lanjut ya. Namun, keberadaan unta itu membuat khawatir beberapa kaum Samud yang menentang ajaran Nabi Saleh. Mereka mulai merasa jengkel karena unta tersebut begitu bebas berkeliaran dan ternak-ternak mereka selalu mengarah karena takut kepada unta. Selain itu, banyak ternak kaum Samud yang kekurangan air. Hal itulah yang menjadi dasar kaum Samud untuk melakukan rencana jahat, yakni membunuh unta betina tersebut. Mereka menghasut para pemilik ternak untuk bersekongkol membunuh unta itu. Namun, mereka masih mengingat ucapan Nabi Saleh tentang asap yang akan menimpanya apabila membunuh unta itu. Setelah berembuk, para pemuka kaum Samud memanggil Muhadda bin Hardij dan Budar bin Salih untuk membunuh unta Nabi Saleh dengan imbalan sejumlah hadiah. Mereka pun bersedia dengan ditemani 7 orang temannya. Mereka segera mencari kesempatan untuk membunuh unta yang dianggap meresahkan kaum Samud. Dengan cepat, Muhab memanah betis unta dan Budar menikam pedangnya di perut unta tersebut. Kaum Samud pun bersukacita menyambut berita kematian unta itu. Wahai Saleh, untamu telah mati terbunuh. Sekarang mana azab yang akan diturunkan itu? Teriak mereka dengan keras. Nabi Saleh merasa sedih karena mereka berani menentang Allah dan azabnya. Kalian boleh saja bergembira selama 3 hari. Tapi lihatlah apa yang akan kalian terima pada hari keempat. Pada hari itulah kalian akan mendapatkan ganjaran dari Allah. Tak ada satupun yang dapat menghalangi kehendaknya. Mendengar ancaman asap yang disampaikan Nabi Saleh, 9 orang yang sudah membunuh unta itu menjadi panik. Mereka berencana membunuh Nabi Saleh sebelum hari keempat. Saat asap itu akan datang melanda mereka. Pada suatu malam, 9 orang itu mengendap-endap ke tempat Nabi Saleh untuk membunuhnya. Ketika mereka akan membunuh Nabi Saleh, tiba-tiba muncullah batu besar yang tidak diketahui dari mana datangnya menimpa kepala mereka hingga tewas. Kakak ingin bertanya, siapa yang ingin dibunuh oleh kaum Samud? Nabi Saleh. Siapa? Nabi Saleh. Lanjut ya. Pada hari ketiga, sebelum asap yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala datang, Nabi Saleh mengajak semua kaumnya yang beriman untuk meninggalkan Hijr menuju Ramallah di daerah Palestina untuk menghindari asap yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga tibalah pada hari yang dijanjikan turunnya asap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kaum Samud hancur binasa. Diterjang halilintar yang sangat dahsyat disertai gempa bumi yang mengerikan. Mereka semua mati atau binasa tanpa ada lagi yang tersisa. Nah, kakak ingin bertanya, apakah kaum Samud mendapat asap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya. Nah, asap apakah itu? Mati-matian. Mati atau binasa. Apa? Mati atau binasa. Nah, itulah tadi cerita dongeng kakak. Adapun hikmah yang dapat kita petik dari kisah atau dongeng tersebut, yakni kita sebagai hamba Allah harus tetap patuh terhadap ajarannya dan jangan berbuat jahat baik sekecil apapun kepada makhluk ciptaan Tuhan, serta tidak berbuat
berbohong atas segala harta yang kita punya di dunia, karena harta itu akan habis atau hancur kalau Allah berkehendak. Nah, itulah adik-adik kisah atau cerita dongeng yang telah kakak ceritakan. Kakak akhiri dengan ucapan